Baiklah, untuk mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak. Mungkin untuk di pertanyaan-pertanyaan kita kali ini lebih membahas cara komprehensif tentang lanjutan dari survei kita, Bapak. Untuk pertanyaan pertama, di sini saya cukup tertarik dengan hasil survei yang sudah dibuat. Dari Labuan Batu Utara sendiri, di sini sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang investasi, yaitu di Perda nomor 13 tahun 2022 dan Perda nomor 31 tahun 2022. Boleh tolong dijelaskan Bapak apa isi dari Perda nomor 13 dan nomor 31 ini? Izin Bu, kita belum ada perdana terkait Halo. Halo Pak. Nah, izin Bu, untuk perdana kita belum ada. Oke, tapi di sini ada yang sudah jawab, sudah punya Pak. Bentar ya Pak, saya lihat dulu siapa respondennya. Bisa. Bisa investasi. Berarti sampai sekarang ini belum ada ya Pak peraturan yang mengatur tentang investasi di Labuan Batu Utara. Bu, belum ada. Mungkin tahun 2025 belum ada, Bu. Oke, sebentar ya Pak, saya cek dulu siapa kemarin yang membuat. Untuk Oh, perda kita, ya. RUPM-nya mungkin tahun depan. Sama perda pikirnya itu rencana di tahun depan, tahun 2025. Baik Pak. Yang mengisi kemarin itu dari Kadinnya Bapak. Berarti belum ada ya Pak. Belum ada, Bu, belum. Bisa bilang Untuk tadi Bapak katakan akan dibuat di tahun 2025 ya Pak. Kalau untuk peraturan mengenai investasi itu kira-kira bakal dibuat kapan ya Pak? Apakah sudah dirancang atau masih belum menjadi prioritas dari Bapeda Pak? udah masuk, Bu, di anggaran tahun 25. Oke, kira-kira Pak, nanti peraturannya itu berisikan apa saja Pak? Apakah sudah dirancang Pak? Kan sudah dianggarkan saja. Iya, masih dianggarkan saja, Bu. Iya. Cuman Maaf Pak, lagi termute tadi Pak. kalau Bu, Sudah masuk Pak. nah, mungkin untuk anggarannya sudah masuk, Bu. Tinggal rancangannya pun ya mungkin barengan gitu, Bu, nanti di awal tahun gitu, Bu. Oke. Kalau selama ini Pak proses perizinan tentang investasi dan koordinasi dengan Kadin maupun dengan DPM PTSP bagaimana Pak? Boleh diceritakan kan Pak? Saat ini belum ada lah. Belum ada koordinasi ya. Ya, saat ini Bu kita belum ada koordinasi dengan Kadin Tapi sebatas terkait mengenai ini. Semuanya Kalau PTSP Pak? ada nih di sebelah kita ini. Ya, boleh tolong dijelasin kan Pak bagaimana proses koordinasinya dengan DPM PTSP selama ini? tetap aja lah. Hmm? Bagus itu. Kendala. Ya, selama ini bagus kita saling koordinasi tentang perencanaan untuk investasi. Cuman ada kendala di RUPM-nya.
belum diterbitkan. Belum ada. Ah, ah. Belum ketemu. Hmm. Nah, izin Bu, boleh Baik, saya menambahkan sedikit. silakan Ibu. Jadi kemarin setelah ada acara dari sisi batas pelabuhan ya Bu, kita ada tindak lanjutnya. Kita ada kemarin di tanggal 5-6 November, kita ada buat rapat koordinasi. Itu rapat koordinasi penyiapan dan percepatan penyusunan IPRO, pembangunan pengembangan proyek investasi strategis dan sektor-sektor prioritas Kabupaten Labuan Batu Utara. Itu kemarin sudah kita selenggarakan. Itu narasumbernya ada dari Kementerian Investasi, Dinas Penanaman Modal, dan PTSP Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada IKRAP, ada juga dari PT Afronesia, dan juga kemarin kita mengundang sebagai narasumber dari pihak BI. Namun ya gagal. Maksudnya ada kendala, Iya. jadi tidak jadi menyampaikan. Jadi kemarin di acara tersebut kita udah ada gambaran nih Bu terkait investasi ke depannya. Dan untuk ke depannya akan dibuat dokumen RUPM dan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Itu nanti yang akan membuat Dinas Penanaman Modal Kabupaten Labuan Batu Utara itu anggarannya sudah masuk di 2025. Itu saja Bu. Baik Bapak. Berarti kalau selama ini peraturan daerahnya itu belum ada ya Pak? Eh, Ada Bu. ini kalau untuk peraturan daerah ini apakah mengenai, maksud saya idenya itu bakalan bagaimana Pak? Apakah mengenai kemudahan berinvestasi di wilayah Labuan Batu Utara atau tentang pemberian insentif atau bagaimana Pak? Atau masih terkait tentang governance atau mungkin peraturan pemerintah ya Pak? Masih sejauh itu Kak Pak? Ya, Bu. Yang itu nanti mungkin keduanya nggak bisa. Kemungkinan Bu di rancangan RUPM-nya itu terkait peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur terkait penanaman modalnya. Kemudian kita juga akan buat perda pemberian insentif, itu nanti akan diatur di perda tersebut pemberian insentif, kemudian investasi juga nantinya untuk para investor. Berarti tentang pemberian insentif juga bakal akan dimasukkan dalam Perda di 2025 ya Bu? Iya, benar Bu. Sangat. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kalau selama ini Bu, kira-kira kan pasti sudah ada investasi yang telah terjadi dengan yang masuk ke Labuan Batu Utara. Selama ini proses perizinannya dan juga proses masuknya itu bagaimana ya Ibu? Boleh tolong diceritakan Pak Ibu? Mohon izin Ibu, kalau untuk terkait investasi yang masuk di daerah kami itu sepertinya belum ada ya Bu, karena memang kan kami keterbatasan dalam peraturan yang mengatur terkait penanaman modal atau investasi di daerah kami. Jadi sejauh ini memang belum ada pihak luar yang berinvestasi di Kabupaten Labuan Batu Utara. Oke. Oke, karena Bapak Anto sudah di dalam, boleh Bapak ada yang ingin ditanyakan? Bentar, mungkin sambil boleh lanjut dulu aja Mbak Rosi kalau misalnya ada yang mau tanya. Bentar ya, aku sambil baca-baca lagi dulu. Berarti. Oke, oke. Baik, terima kasih Bapak. Oke, mungkin untuk selanjutnya, Bapak. Kalau untuk tentang peraturan daerah sampai sekarang, seperti Bapak sampaikan, belum ada yang mengatur tentang investasi. Nah, boleh tolong dijelaskan Kak Pak, kondisi politik dan pemerintahan di Labuan Batu Utara itu seperti apa? Dan apa yang jadi prioritas utama dalam peraturan di daerah Labuan Batu Utara
sehingga menyebabkan belum ada peraturan tentang investasi selama ini. Seperti itu. Maaf Bapak, apakah suara saya tadi tidak jelas? Izin Bu, jaringan kami kurang stabil Bu, jadi tadi nggak kedengaran. Oke, saya ulangin ya Ibu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa di Labuan Batu Utara belum terdapat peraturan yang mengatur tentang investasi. Saya ingin izin bertanya, bagaimana kondisi tentang politik dan pemerintahan di Laburas saat ini yang menyebabkan belum adanya peraturan yang mengatur tentang investasi di Labura, begitu Ibu. Baik Ibu, untuk terkait kondisi politik ya Bu, untuk di Kabupaten Labuan Batu Utara cukup kondusif, dan kemarin pas acara rapat persiapan dan mengawal proses RUPM dan Perda Insentif Kabupaten Labuan Batu Utara ke depannya. Maaf Ibu, tadi agaknya Ibu lagi nge-freeze, boleh tolong diulang Bu? Ya, baik Bu. Terkait kondisi politik di Kabupaten Labuan Batu Utara sendiri, di sini cukup kondusif. Dan untuk acara rapat kami kemarin, persiapan iPro, kami juga mengundang dari pihak DPRD, itu diwakili oleh Ketua Dewan dan salah satu anggota Dewan. Mereka menyampaikan bahwasanya ke depannya mereka akan mendukung, mengawal proses persiapan dokumen RUPM dan Perda Piket ini, Ibu. Jadi untuk kondisi politik tidak akan mengganggu proses pembuatan perda ini. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kalau untuk fokus dari Perda, maksud saya pemerintahan daerah selama ini, apa ya Bu, sehingga menyebabkan peraturan tentang investasi ini belum dibuat seperti itu Bu? Izin Bu, mungkin untuk beberapa waktu kemarin itu di Kabupaten Labuan Batu sendiri anggarannya terfokus di pembangunan infrastruktur, dan jadi kemungkinan untuk anggaran di penanaman modal mungkin kurang, dan mungkin bisa dijawab langsung oleh Dinas Penanaman Modalnya sendiri. Terima kasih Bu. Gini Bu, kemarin kita di 2022 udah kita ajukan Bu, cuman ya dibilang seperti yang bilang Ibu tadi, pengaruh fokus kemana itu Bu. Makanya anggaran kita kemarin dikurangkan lah Bu, alias tidak cukup gitu. Makanya di 2025 ini udah kita ajuin. Itu aja Bu. Baik Bapak. Berarti selama ini masih fokus ke pembangunan infrastruktur ya Bapak. Boleh tahu kah Pak apa saja yang sudah dibangun selama ini dalam beberapa tahun terakhir yang saat fokus ke infrastruktur itu Pak? Iya Bu, gitu Bu. Lebih kurang seperti itulah Bu. Yang sedang dibangun kemarin itu apa aja ya? Izin Bu sedikit menambahkan. Halo, Silakan Bu. halo Bu. Halo, Hah? halo, halo. Ya, iya Bu, maaf mungkin jaringan kami kurang stabil jadi suara terputus-putus. Iya Ibu, tidak apa-apa Bu. Ya. Mati lampu Izin sini Bu. izin menambahkan Bu, Silakan. iya di tahun kemarin di tahun 2023 Dinas Penanaman Modal juga
tidak terfokus di ini ya Bu, di investasi karena dari penanaman modalnya sendiri kemarin mereka fokus pembangunan mall pelayanan publik begitu. Jadi anggaran mereka juga eh, lebih besar ke pembangunan MPP itu sendiri. Tapi di 2025 ini udah dimasukin anggarannya. Jadi ke depannya kami harapkan di Dinas Penanaman Modal mereka siap lah untuk membuat RUPM dan Perda Pikit. Oke, baik Ibu. Berarti mall pelayanan publik itu masih full anggarannya dari Pemkab ya, Bu? Iya, benar Bu. Baik Ibu. Ini pertanyaan saya selanjutnya. Nah, saya ingin bertanya Bu tentang eh, peraturan dari daerah dan juga proses keberlangsungan dari daerah Labuan Batu Utara. Yang seperti kita tahu bahwa teknologi sekarang sudah semakin canggih dan semuanya sudah menggunakan teknologi, baik itu bertukar email, bertukar surat seperti itu. Nah, di Labuan Batu Utara sendiri bagaimana Ibu proses proses keberlangsungan politik dan pemerintahannya? Apakah sudah melibatkan teknologi dalam prosesnya atau masih secara manual ya, Ibu? Izin Bu, mungkin kalau terkait politik ya kita nggak ada perkembangan teknologi yang gimana ya. Karena yang kami rasakan untuk terkait politik ya masih manual. Kalau dari Paling paling untuk pemberian informasinya mungkin dari media sosial mungkin seperti itu loh Bu. Untuk informasi-informasi terkait politik atau hal lain mungkin dari media sosial seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk terkait aplikasi mungkin itu belum ada. kalau di website Labuan Batu Utara sendiri adakah Bu atau belum? Izin Bu, bisa diulang Bu pertanyaannya? Baik, selama ini seperti yang Ibu sampaikan, proses pertukaran informasinya masih dari sosial media. Kalau untuk website Pemkab Labuhan Batu Utara, apakah ada Kak Bu atau belum ada ya? Ya. Baik Bu, untuk terkait website ya Bu, kita untuk Pemkab Labuan Batu Utara sendiri sudah ada dan di masing-masing OPD juga sudah ada website masing-masing. Cuma mungkin kendalanya ya Bu, di website masing-masing OPD ini banyak yang kurang aktif gitu websitenya. Mungkin terkendala di operator websitenya mungkin ya. Tapi kalau untuk websitenya sudah ada dan email email Pemkab kita juga sudah ada. Yang menyebabkan belum aktifnya website itu apa ya Bu? Apakah dari pemerintahnya yang belum terlalu menggunakan websitenya atau emang belum dipakai oleh masyarakatnya Bu? Ya, baik Bu. Mungkin kalau untuk dari pemerintah sendiri tidak ada masalah ya Bu, karena website itu kemarin kami juga ada pelatihan ke OPD terkait penggunaan website itu dari mengupload berita dan sebagainya itu sudah ada disosialisasikan. Cuma mungkin kurang aktif di beberapa OPD itu tadi mungkin tidak ada operator khusus ya Bu yang menangani website tersebut dan untuk ke masyarakatnya juga itu eh, kurang sosialisasi ke masyarakat terkait website-website Pemkap ini itu kurang kurang ada sosialisasi. Jadi masyarakat juga banyak yang kurang mengetahui bahwasanya ada ini website-website dari Pemkap kita seperti itu. Izin bertanya juga Bu, saya kemarin pernah ke Labuan Batu Utara dan itu saya rasa
apakah di sana internetnya sudah 4G kah Ibu, atau apakah semua masyarakat sudah menggunakan internet atau belum ya Bu? Boleh diceritakan bagaimana kondisi internet di sana Bu? Karena kalau kita buat website tapi di sana juga internetnya belum cukup bagus, kayaknya sama saja kan Ibu. Boleh ceritakan Bu, internet di sana bagaimana? Ya, baik Bu, untuk terkait kondisi internet ya Bu, di Kabupaten Labuan Batu Utara ini sudah menggunakan internet, aksesnya juga internetnya sudah 4G, tapi memang ada di beberapa lokasi tertentu Bu di daerah Kabupaten Labuan Batu Utara ini, memang dia akses internetnya masih kurang baik gitu ya Bu, karena mungkin kondisi daerahnya juga yang di pegunungan gitu Bu. Ya, dan juga di daerah pesisir itu mungkin aksesnya itu aksesnya itu kurang baik ya Bu, internetnya ada tetapi kurang baik begitu Bu, akses internetnya. Itu hanya di beberapa titik sih Bu, itu seperti di daerah dekat pegunungan ya Bu, sama di pesisir. Tapi untuk sisanya sih, untuk kondisi internet sendiri itu sudah bagus ya Bu di Kabupaten Labuan Batu Utara ini. Baik Ibu, mungkin pertanyaan saya segitu untuk Pak Anto atau Bang Jensen atau Mas Philip, ada yang ingin ditanyakan? Oke, aku mau nanya satu Mbak Rose, mungkin izin Bu terkait dengan perkembangan investasi. Mohon maaf kalau misalnya tadi mungkin sudah sempat disampaikan dan saya terlewat. Kalau boleh tahu Bu, kan tadi mungkin secara info di sini memang dari sisi pengelolaan website juga masih belum optimal. Kalau boleh tahu untuk dalam kurun 1, 2, atau 3 tahun terakhir, untuk realisasi investasi di Labuhan Batu Utara itu berapa banyak dan oleh berapa investor ya kalau boleh tahu, itu satu. Lalu kedua itu mekanismenya seperti apa? Apakah akhirnya memang investor ini yang datang langsung atau sebetulnya sudah ada promosi-promosi juga yang dilakukan oleh DPM PTSP ataupun Bapeda terkait dengan peluang investasi di daerah. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari segi investor kita belum ada ya Bu. Belum ada ya? Belum ada karena kita belum ada menerbitkan RUPM. Karena pada dasarnya itu semua yang harus dasar kita untuk melakukannya gitu Pak. Terkait masalah Hah? Promosi Bapak udah pernah? Untuk masalah promosi tadi. Iya, promosi. Untuk promosi itu kan udah ada kami lakukan kemarin terakhir di Padang Pak. Maaf, di mana Pak? Halo Pak, Ya, tadi invite terakhir di mana Pak dilakukan? di Padang promosi Pak, Iya, promosi. di Padang Pak. Oh, itu dalam kegiatan apa ya Pak kalau boleh tahu? Gimana Pak? Dalam bentuk kegiatan maksudnya apakah itu dari nasional atau atas inisiatif Kabupaten Labuhan Batu Utara atau bagaimana Pak? Bentuk pameran gitu Pak, seperti macam di dalam pihak swasta. Jadi kita sebangsa membawa lah, kita bilang kita menjual apa-apa yang ada di Labura ini Pak. Kalau boleh tahu apa saja Pak waktu itu Pak yang dibawa untuk dipromosikan Pak? Contohnya seperti apa Pak? Beruntuk makanan ya Pak. Contoh makanan seperti beras ledong, baru keripik kerupuk ledong, beruntuk makanan seperti itu Pak. Dan juga bahan-bahan seperti kasbak rokok yang terbuat dari kerang gitu. Pelaku UMKM lah Pak. Oke, ya berarti lebih ke UMKM untuk makanan dan kreatifnya Pak ya. Seperti itu ya. Oke. Iya Pak. Baik, mungkin itu satu dari aku rasanya. Bang Jensen mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, baik. Izin Bapak Ibu mungkin bertanya sedikit. Kalau berkaca ya, Bapak Ibu dari Labura, dari beberapa FGD kita sebelumnya dengan beberapa kabupaten juga, mungkin beberapa dari mereka sudah mulai menggunakan tadi Pak, mall pelayanan publik.
Nah, ini mungkin sangat memudahkan dan kita sudah lihat contohnya di Pematang Siantar ya Pak, yaitu kita lihat itu sangat representatif untuk karena investor pasti pertama melihat oh ini ada NPP-nya, oh ini pasti kita diberikan kemudahan, kenyamanan seperti itu Pak. Jadi itu eh, ibaratnya pandangan pertama dia melihat kabupaten atau kota itu oh dalam melakukan investasi itu gitu MPP itu. Jadi menurut kita itu sangat baik ya ke depan untuk investasi dan juga mau bertanya sedikit apakah dari DPMPTSP sendiri sudah ada inisiatif-inisiatif khususnya untuk meningkatkan kompetensi dari masyarakat sendiri gitu karena kita tahu kan dari data yang kita dapatkan bahwa dari sisi masyarakat sendiri di Labura ini masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu ya mungkin dari sisi digitalisasinya kompetensi digital mungkin kreativitasnya seperti itu apakah sudah ada langkah-langkah yang nyata ya yang dilakukan apakah dalam bentuk eh, LPK atau sosialisasi seperti itu. Mungkin itu satu mau saya tanyakan. Terima kasih. Untuk masalah MPP itu untuk ke masyarakat langsung sudah kita sosialisasikan Pak per kecamatan Pak. Jadi sudah kita informasikan bahwasanya kita sudah punya MPP gitu Pak. Mungkin itu saja dulu Pak. Baik Pak. Kalau boleh tahu Pak terkait MPP itu Pak, apakah sudah ada list ya Pak? List artinya beberapa investor, apakah masih memang banyak dari lokal ya Pak ya, yang untuk mendaftarkan yang masuk ke MPP itu, apakah sudah ada dalam proses gitu. Kalau tadi informasinya ya Pak ya, untuk investornya belum ada ya Pak ya. Iya Pak. Artinya apakah ada dalam proses gitu Pak? Artinya masih belum finalisasi gitu. Untuk saat ini belum ada Pak, masih sebatas masyarakat kita Pak yang mempergunakan MPP itu Pak. Oh, masih masyarakat ya Pak ya. Ya. Mungkin yang pertanyaan tadi saya Pak, apakah sudah ada langkah-langkah yang ini ya Pak, yang nyata yang dilakukan dari mungkin dari DPM PTSP untuk pastikan investor melihat nih Pak, bagaimana nanti mungkin dari sisi apa namanya nanti kalau mereka melakukan investasi di situ pasti pekerjanya kemungkinan bakal diambil dari Labura juga gitu ya Pak ya. Jadi kita harus mempersiapkan juga tenaga kerja di Labura itu khususnya ya Pak ya Pak, utamanya itu harus sudah melek teknologi misalnya atau mungkin punya kreativitas eh, apa gitu. Nah, untuk meningkatkan itu apakah sudah ada kegiatan-kegiatan mungkin dari melakukan LPK, membuat LPK atau kegiatan sosialisasi seperti itu Pak untuk meningkatkan kreativitas dari masyarakat yang ada di Labura. Saat ini Pak masih sosialisasi saja kita lakukan Pak, karena MPP kita pun baru di bulan berapa kemarin? Akhir. Bulan 8, bulan 9 ya? Tidak Agustus ya. Bulan 8 kemarin baru kita resmikan Pak. Jadi Oh, beberapa barulah Pak. baik Pak. Mungkin dan juga mungkin berkaca juga Pak dari beberapa kabupaten kota sebelumnya Pak, itu dengan adanya eh, peraturan tadi ya Pak ya, kemudahan investasi itu juga sangat diminati oleh para investor Pak. Jadi kalaupun ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, mungkin dari sisi pelayanan, kemudian investasi, terus hal-hal lainnya ya Pak ya, itu sangat memudahkan investor untuk mengambil investasi di Labura khususnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Rose, Mas Anto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jansan dan Pak Anto atas pertanyaannya. Eh, kita lanjut ya Bapak untuk ke aspek berikutnya. Terima kasih atas jawaban dari sisi politik dan pemerintahannya. Untuk berikutnya, saya izin bertanya tentang kondisi perekonomian di Labuan Batu Utara. Apa saja yang menjadi sektor utama di Labuan Batu Utara dan juga bagaimana kondisi ekonomi sebenarnya di sana? Apakah masyarakatnya sudah masuk ke dalam
tenaga kerja terdidik dan terlatih atau belum ya? Terima kasih Ibu. Baik Bu, mungkin untuk dari segi ekonomi, Kabupaten Labuhan Batu Utara sendiri itu lebih unggul di perkebunan dan pertanian ya Bu. Jadi itu yang utama sih di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini penyumbang terbesar ya untuk sektor ekonomi. Karena kita banyak perkebunan kelapa sawit, juga ada kebun karet. Kemudian di sektor pertanian juga kita ada padi dan tanaman hortikultura lainnya. Seperti itu. Kalau untuk di masyarakat sendiri, Ibu, bisa ada data kah Bu yang berisikan tentang tenaga kerja yang ada di sana, apakah semuanya terdidik dan terlatih atau masih tenaga kerja yang belum terdidik dan terlatih? Kalau untuk tenaga kerja, Bu, kita ada beberapa pelatihan ya, Bu, ke masyarakat. Itu ada pelatihan berwirausaha ya, Bu. Tapi kalau untuk tenaga kerja terdidik itu sepertinya belum ada gitu, Bu. Kalaupun ada itu hanya sebagian kecil ya, Bu, tenaga kerja yang terlatih atau terdidik seperti itu. Tapi untuk sebagian besarnya itu sepertinya belum belum ada. Lihatnya gimana ya? Tetapi kalau untuk pelatihan ke masyarakat, eh, setiap tahunnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuan Batu Utara mereka menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait kewirausahaan bagi masyarakat yang ingin mempunyai keterampilan sehingga kedepannya juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Labuan Batu Utara. Mungkin pertanyaan Ya, saya, ada. Bu, pelatihan yang dilakukan itu apakah dari LPK, Bu, yaitu latihan LPK, saya lupa kepanjangannya, atau ada ada inisiatif lain ya, Bu, tentang pelatihan tadi? Wah, izin Bu, kalau untuk pelatihan yang ke masyarakat itu Kabupaten Labuan Batu Utara sendiri bekerja sama dengan BLK yang ada di Medan ya Bu, BLK pusat seperti itu. Jadi eh, para masyarakat yang sudah mendaftar ini akan dikirim ke Balai Latihan Kerja selama kurang lebih 1 bulan. Mereka akan dilatih keterampilan di sana. Dan diharapkan setelah dilatih, mereka dapat membuka lapangan pekerjaan gitu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Namun memang untuk yang tadi Ibu pertanyakan terkait tenaga kerja terdidik, mungkin eh, kami kurang mengetahui ya, mungkin yang lebih teknisnya di Dinas Tenaga Kerja, namun mungkin bila ada itu hanya sebagian kecil tenaga kerja yang terlatih. Oke, baik Ibu. Kalau untuk yang ikut ke BLK Pusat Medan itu kira-kira ada berapa orang ya Bu setiap bulannya? Itu dia kelasnya untuk setiap tahun ya Bu, itu ada kemarin untuk tahun ini kita ada sekitar 8 kelas pelatihan kalau saya tidak salah ya Bu. Itu di dalam satu kelasnya itu terdiri dari 16 orang dalam satu kelas dan itu kelasnya kalau nggak salah ada kelas barbershop, kelas las, kemudian pelatihan memasak, menjahit, kemudian tata rias, desain grafis, terus ada beberapa lagi saya lupa. Jadi mungkin seperti itu kelas pelatihannya, Bu. Kalau untuk masyarakat yang sudah mengikuti BLK ini, apakah sudah dijajaki juga Kak Bu? Apakah mereka sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri atau bagaimana Bu kondisi masyarakat ini setelah mengikuti BLK itu? Eh, izin menjawab ya, Bu. Untuk terkait monitoringnya atau evaluasinya ya kita bilang setelah mereka mendapatkan pelatihan itu mungkin belum ada ya Bu dari Dinas Tenaga Kerjanya belum ada evaluasi ataupun monitoring terkait hasilnya. Namun yang kami tahu untuk para masyarakat yang melakukan pelatihan mereka dibekali juga Bu dengan alat-alat seperti misalnya untuk pelatihan memasak mereka diberi peralatan seperti oven dan sebagainya yang mendukung. Iya, menjahit juga diberi mesin jahitnya, las juga diberi peralatan lasnya. Jadi kita dukung juga, kita bekali mereka dengan peralatan-peralatan. Namun memang untuk ke depannya
mungkin kurangnya evaluasi atau monitoring dari dinas terkait. Jadi kita tidak tahu mereka benar menerapkan pelatihan itu sehingga mereka sudah tidak menganggur lagi atau membuka lapangan pekerjaan, itu mungkin kita kurang kurang evaluasi seperti itu. Kalau untuk BLK ini sudah berjalan berlangsung berapa lama ya, Bu? Sudah ada 5 tahun kah, Bu? Atau Tahun. Kalau untuk di pelatihan BLK-nya ini beberapa tahun terakhir sih Bu. Untuk berapa tahunnya saya kurang paham berapa tahun. Cuma di 3 tahun belakangan ini rutin kita mengirim ke BLK pusat. kalau untuk respon masyarakatnya, Ibu, apakah masyarakatnya tertarik atau excited untuk mengikuti ini atau bagaimana, Ibu? Untuk dari masyarakatnya sendiri, kalau yang mengikuti ya Bu, ini mungkin excited, tertarik. Tapi memang kami selaku Bapeda juga merasa bahwasanya Dinas Tenaga Kerja kurang ini mempromosikan atau mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi hanya sebagian kecil aja masyarakat yang tahu nih bahwasanya ada pelatihan-pelatihan wirausaha yang diadakan Dinas Tenaga Kerja. Jadi bagi yang tahu aja ini Bu yang mengikuti pelatihan tersebut, yang mengajukan, yang memberikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti pelatihan. Jadi untuk masyarakat luasnya ini mereka kurang informasi Bu, kurang sosialisasi seperti itu. Baik, Ibu. Kalau untuk pelatihan yang lain adakah Ibu atau hanya BLK yang di Medan itu saja pelatihan yang dilakukan oleh Labura selama ini? Izin Bu, di luar dari BLK Pusat, kita juga ada dari Dekranasda ya Bu, pelatihan menjahit itu dari Dinas Koperasi ya Bu, bekerja sama dengan Dekranasda itu ada pelatihan menjahit. Kemudian kemarin mereka juga ada mengadakan pelatihan anyaman lidi Bu, kreativitas dari anyaman lidi, mereka juga ada mengadakan itu. Kemudian kerajinan purun, mereka juga ada pelatihan membatik juga kemarin ada, itu dari Dinas Perdagangan dan Koperasi. Hanya itu saja kah Bu atau ada pelatihan yang lain yang dilakukan Pemda? Mungkin yang kami ketahui baru itu aja sih Bu yang diadakan. Kalau pelatihan usaha tadi Bu, boleh tolong dijelaskan lagi kah Bu? Dilakukan oleh siapa ya itu Bu? Inisiatif siapa? Kalau untuk pelatihan kewirausahaan tadi Bu itu dari Dinas Tenaga Kerja. Eh, mereka mereka ada mengusulkan dari dana APBD juga, mereka juga ada dapat bantuan dana DBH CHT itu juga ada mereka pergunakan untuk pelatihan keterampilan wirausaha tersebut. Kemudian juga ada bantuan dana dari dana fiskal Bu. Jadi untuk Dinas Tenaga Kerja ada di support beberapa dana sehingga mereka dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut. Baik Ibu. Kalau pelatihan-pelatihan yang telah dibuat sebelumnya itu kira-kira dari pandangan Ibu atau hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, adakah peningkatan dari sisi ekonomi atau mungkin sisi sosial masyarakatnya Ibu? Atau bagaimana ya Bu? Iya, untuk terkait evaluasi setelah itu ya Bu, untuk yang ikut pelatihan, mungkin ada ya Bu perubahan dari yang tidak punya pekerjaan menjadi ada begitu. Karena memang persyaratan untuk ikut pelatihan tersebut, mereka menjaring masyarakat yang memang tidak memiliki pekerjaan, kemudian masyarakat miskin Bu, yang mereka jaring untuk ikut pelatihan. Jadi memang ada pengaruhnya eh, dari tingkat pengangguran ini Bu, walaupun memang mungkin tidak banyak, tetapi dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara. Karena untuk misalnya untuk pelatihan mengelas juga kan kita harapkan dia nanti setelah diberi bantuan alat, mereka juga bisa merekrut pekerja lainnya sehingga ya ada dampaknya lah Bu untuk masyarakat lainnya begitu. Baik Ibu. Kalau untuk mengenai
tadi sempat Ibu sampaikan bahwa tenaga kerja terdidik dan terlatih di Labura itu masih kecil. Kalau untuk budaya atau mungkin tingkat lama sekolah di sana itu boleh diceritakan Kak Bu? Karena dari beberapa daerah yang kami datangi FGD juga mengatakan salah satu yang menjadi penyebab dari uh, sumber daya manusia itu adalah budayanya sendiri seperti itu Bu. Ada yang mungkin karena di wilayah pesisir jadi tidak terlalu di-push untuk belajar. Nah, kalau untuk di Labura ini bagaimana itu, Bu? Budaya dan juga lama sekolah dari masyarakat? Izin Bu untuk terkait Sekolah. tingkat sekolahnya gitu ya Bu. Untuk memang karena untuk tenaga kerja terlatih tadi memang terhalang atau terkendala di memang di sekolah ya Bu, karena rata-rata nggak bukan rata-rata sih, ada sebagian masyarakat yang memang eh, anaknya ini banyak putus sekolah begitu Bu, misalkan hanya sampai SMP atau sampai SMA saja. Jadi memang untuk mendukung tenaga kerja terlatih ini memang belum bisa begitu, karena memang tingkat sekolahnya sendiri juga belum maksimal, belum mumpuni begitu. Adakah kira-kira Bu inisiatif dari daerah untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dari anak-anak, Bu? Bisa. Apa sekolah gratis itu? Izin Bu, untuk peningkatan pendidikan anak sekolah itu ada diprogramkan oleh desa atau kelurahan untuk sekolah gratis. Begitu juga ada program dari Bapak Bupati. Di Labura ini diupayakan jangan sampai ada yang tidak sekolah. Jadi semua sudah dianggarkan bagi masyarakat miskin yang butuh pendidikan, yang butuh kesehatan, semua itu di-cover oleh kabupaten ataupun ada program Pak Bupati. Dari segi pendidikannya juga, kesehatannya juga, mengenai ekonomi juga. Nah, sampai kita ada kerjasama dengan MUU dengan Unimed, UIN, sampai tingkat mahasiswa. Itu difasilitasi oleh Pemkab. Sekian. Oke, baik. Berarti dari pemerintah daerah sendiri sudah melakukan beberapa kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dari masyarakatnya ya Bapak. Kalau untuk respon dari masyarakatnya bagaimana Pak? Ya. Bisa diceritakan Bapak, apakah masyarakat jadi semakin tertarik untuk sekolah atau sama saja tidak ada perkembangan signifikan? Boleh tolong ceritakan Bapak? Kalau pandangan dari masyarakat, ya mereka senang, bangga. Artinya ada perkembangan dari segi ekonomi juga. Karena kan itu dibantu oleh pemerintah. Misalkan tadi terkait mengenai UMKM dan juga pendidikan. Jadi di sini mereka minta ya di, ditingkatkan lagi lah program-program dari pemerintah ini supaya tepat sasaran dia ke masyarakat yang lebih membutuhkan. Dari program itu Pak, apakah terjadi peningkatan tingkat partisipasi Sampai sekolah dari masyarakat? Gimana Bu? Kalau dari inisiatif yang telah dilakukan pemerintahan daerah tadi, apakah terjadi peningkatan tingkat partisipasi sekolah dari masyarakatnya atau bagaimana Pak? Masih gimana Bu? Ulang Bu. Nah, tadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, saya izin bertanya Pak tentang partisipasi sekolah masyarakatnya. Apakah sudah meningkat tingkat partisipasi sekolah masyarakat atau tidak atau bagaimana Pak?
Oh, udah Bu, udah ada peningkatan Bu. Kira-kira Iya, berapa persen meningkat ya, Pak? banget. Sejauh ini 70% Bu, karena data. Artinya data dari pendidikan untuk tingkat yang pengangguran ataupun yang tidak sekolah itu udah disurvei bahwasanya adalah peningkatan untuk masyarakat. Jadi karena ada program dari Bapak Bupati, kita juga sampaikan ke kecamatan, ke desa, kelurahan, tolong didata kembali, jangan sampai ada masyarakat kita yang putus sekolah, baik itu kesehatan. Nah, itu Bu kira-kira programnya. Oke, baik Bapak. Mungkin untuk selanjutnya, nah, saya mungkin izin bertanya Bapak. Dari inisiatif-inisiatif yang ada seperti pembuatan BLK dan juga dari inisiatif untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah masyarakat, kira-kira dalam beberapa tahun ke depan, boleh tolong jelaskan Kak Bapak kondisi penduduk dari masyarakat itu sendiri bagaimana? Kira-kira terjadi peningkatan berapa persen dari penduduk yang memiliki keterampilan dan yang terdidik? Kira-kira berapa tahun lagi agar masyarakat di Labuan Batu Utara itu kira-kira 80% masyarakatnya itu sudah terdidik dan terlatih seperti itu. Mungkin boleh diproyeksi kecil-kecilan saja, Pak, yang kasarnya saja. Izin Bu, untuk terkait mengenai berapa persen, kita belum ada, eh, belum bisa memastikan berapa persen dia, karena data terkait itu ada di dinas ataupun di OPD terkait seperti pendidikan atau juga di Snaker. Baik. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Di sini saya melihat dari hasil survei yang ada itu bahwa di Labuan Batu Utara itu cukup banyak tantangan-tantangan dari sisi eksternalnya, baik itu dari cuaca, lalu juga akses internet, dan juga listrik yang sering padam. Nah, boleh diceritakan ke Bapak bagaimana kondisi-kondisi hal ini di masyarakat daily seperti biasanya? Apakah memang sering terjadi masalah-masalah yang seperti itu atau bagaimana? Ya Bu, sering terjadi itu masalah keterangan ataupun macam mati lampu itu sering, sehari mau 5 kali Bu. Apalagi cuaca hujan. Ya mati lampu. Bahkan sampai itu kita menunggu sampai 5 jam. Dari pagi jam 8 sampai jam 3. Jam 3 ke jam 5 sore baru dihidupin itu PLN. Jadi mengganggu semua aktivitas masyarakat di Labura. Artinya ini Bu, kalau mati lampu dia mau secara global. Semua kecamatan. Hmm. Nah, itulah yang sering terjadi Bu. Apalagi sekarang cuaca ini nggak bersahabat, sering Itu hujan. dari ya. Mm-mm. Itu disebabkan oleh cuaca kah Pak atau dari PLN-nya yang membuat kebijakan? Ada cuaca, ada pemeliharaan. Nah, Tapi yang sering terjadi lama itu mati lampu karena adanya pemeliharaan. berarti yang paling sering penyebab mati lampunya itu adalah dari pemeliharaan ya Pak. Kalau belakangan ini iya Bu, pemeliharaan. Pemeliharaan tapi setiap hari ya Pak mati lampunya. Di minggu 2 kali itu Bu pemeliharaan Bu. Saya sebenarnya kurang tahu bagaimana pemeliharaan dari sisi PLN. Kalau dari
pemerintahan daerah sendiri sudah ada menanyakan terkait hal itu Kak, Pak, tentang pemeliharaan PLN sendiri? Karena di Siantar sendiri, kalau bisa saya sharing, pemeliharaan kayaknya itu cuman sekali 6 bulan seperti itu, nggak yang sampai sekali seminggu gitu. Dari sisi Pemda ada yang udah pernah nanya Kak, Pak, tentang hal ini? Baik, Bu. Memang belakangan ini itu mereka sering pemeliharaan karena adanya faktor cuaca yang nggak mendukung. Karena kan di jalan-jalan ini kita banyak penghijauan yang mengganggu akses listrik di jalan. Apalagi dia itu udah masuk ke komplek ataupun perumahan. Itu sangat mengganggu. Maka mereka sering juga sekali seminggu mereka turun ke lapangan untuk pemeliharaan arus ataupun listrik yang ada di tempat masing-masing kecamatan. Baik, Bapak. Berarti hak penyebab dari pemeliharaan ini karena cuacanya ya, Bapak. Iya, Bu. Baik, Bapak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, nah dari beberapa sektor unggulan yang sudah disampaikan tadi, mungkin boleh dijelaskan Bapak bagaimana kondisi perekonomian di sana, masyarakatnya, apakah pastinya kan kita dalam sebuah daerah membutuhkan daerah lain. Daerah sektor-sektor apa saja yang membutuh sektor-sektor apa saja kah yang eh, masyarakat Labuan Batu Utara itu membutuhkan atau mau ngambil dari daerah lain. Kayak misalnya mungkin dari perikanan masih mengambil atau mengimpor dari Tanjung Balai atau mungkin dari sisi lain. Daerah-daerah apa saja sih yang banyak membantu Labuhan Batu Utara dalam sisi perekonomiannya gitu. Kita banyak membutuhkan di masyarakat kita seperti sayur, eh, eh, itu aja, cabai untuk kebutuhan dapur, Bu. Kalau Hmm. kita beras kita ada dari Ledong. Kalau ikan juga ada dari Kecamatan Boledong. Itu dari daerah apa ya? Yang mana? Yang Ya, yang kita butuhkan itu kebutuhan dapur tadi. ya dari Brastagi. Eh, Nah, Kalau dari masyarakat Labuan Batu Utara sendiri, apakah sudah pernah mengekspor hasilnya ke daerah lain, Pak? kayaknya belum ada lah, Bu, di Labura. Belum ada. Berarti masih masih menggunakan atau hasil dari Labura sendiri masih dikonsumsi masyarakatnya sendiri ya. Iya, iya. Kira-kira Pak, dari banyaknya sektor-sektor unggulan dari Labuan Batu Utara, apakah itu memungkinkan untuk dikirimkan ke daerah lain, Pak? Atau itu masih cukup untuk masyarakat di Labura sendiri? Sebenarnya kalau cukup sih belum cukup. Apalagi mengenai pangan itu beras itu belum cukup. Nah, itu kita masih juga membutuhkan dari luar untuk disuplai. Baik, Bapak. Sebentar ya, Bapak. Maaf, saya ada masalah tadi. Baik, berarti dari segi potensi yang ada itu juga belum cukup untuk masyarakat di Kabupaten Labura ya, Pak? Iya, Bu. Iya.
Jadi untuk mencukupi hal itu, apakah Labura mengirimkan beras dari daerah lain, Pak? Atau bagaimana cara Labura untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya? Kita ada program dari Dinas Hampang, itu dalam setahun 2 kali, nggak salah itu yang dari Pasar Murah, Bulog. Nah, itu ada Bu, setahun 2 kali. Baik, pasar murah ya, Bapak? Berarti dari pasar murah ya, Pak? Iya Bu, ya Pasar Murah. Itu asalnya dari mana? Dari daerah apa? Kita ada kerjasama dengan Bulog yang ada di Kabupaten Labuan Batu Bu. Itu kita ada programkan dalam setahun 2 kali. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas informasinya. Oke, mungkin untuk dari sisi ekonomi saya sudah cukup. Kita lanjut ke aspek berikutnya. Oke, mungkin dari aspek lingkungan Bapak, selain sektor perekonomian dan perkebunan tadi, kira-kira sektor apa lagi yang sangat berpotensi di daerah Labuan Batu Utara, Bapak? Mungkin dari sisi pariwisata, dari sisi eh, daerah yang ada di sana itu kira-kira apa saja Pak yang berpotensi untuk dikembangkan seperti itu? Baik Bu, untuk saat ini ada kita wisata, itu ada di Desa Simonis. Kalau nggak salah ada tujuh lokasi wisata potensi kita. Di Oke lah. 7 potensi wisata ya. Boleh dijelaskan Pak, wisata yang berkaitan apa saja itu? Itu wisata Arum Arum Jeram dan juga apa namanya pegunungan itu untuk selfie di mana itu?